warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Nanti saya pimpin untuk doanya sesuai dengan keyakinan masing-masing doanya ya. Berdoa mulai. Selesai. Semoga nanti untuk materi ini bisa berguna untuk kita semua ya. Sebelum mulai, saya absen dulu bagi kehadiran. Kalau nanti agak kencang ya untuk game gitu ya. Agista sakit. Agung Dwi Wahono. Ahmad Al-Fairuz. Az-Zahrawati sakit. Ada surat izin ya? Ciara Malva Nardania. Dio Winandra. Dia Ayu Fajariani. Dispen untuk paski. Dianggap masuk aja kalau dispen. Faruk Faris Apori sama dispen ya. Saya anggap masuk karena dispen untuk di sekolah. Fitri Ayu Wulandari. Gladisa Rahayu Nur Agustin. Gracia Riko Arisandi dispen paskib juga. Kaila Agusnia Widapratama Kristianto Mainisia Trigita Sari Mesia Dwirianti Misbahur Rahman Muhtegar Indra Rahman, Muhammad Aziz Firmansyah, Muhammad Nur Rahman, Muhammad Rasya Afandi, Nadia Putri Marsha sakit. Ada surat juga ya? Nagita Agnes Stefani, Pandu Marcelino. Apa tambah keterangannya? Putri Aulia Puspitasari. Apa juga? Ramadhani Septiawan. Renita Triwahyuni. Reynaldi Irwansyah. Rino Rafael. Rohmat Adita Putra. Sandy Atma Ardiansyah. Farisa Rehan Bandinia. Lahir Yuni Artika Sari. Materi berpikir komputasi. Di era digital dibutuhkan yaitu soft skill. Untuk pekerjaan, untuk memecahkan masalah kita butuhkan soft skill. Salah satu contoh soft skill yaitu computational thinking atau berpikir komputasi. Sebelum materi selanjutnya atau pokok bahasan selanjutnya, kita harus mengerti pengertian dari berpikir komputasi. Yang pertama yaitu pengertian berpikir komputasi. Oke, mungkin ada yang tahu pengertian berpikir komputasi. Silakan angkat tangan. Ya, silakan Lino.
Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang menghubungkan metode berpikir sistematis dan logis dari ilmu komputer. Ya, ada lagi mungkin? Ada? Silakan. Ada lagi? Iya, itulah pengertian berpikir komputasi. Ya, klik di sini, di sini. Berpikir komputasi. Ya, ini tadi bilang apa? Bilang Sistematis dan logis untuk mengidentifikasi masalah kompleks ya, dari itulah. ilmu komputer. Ya, berpikir komputasi adalah proses berpikir sistematis dan logis. Berarti nanti sistematis itu secara sistem, logis itu dengan logika untuk mengidentifikasi masalah kompleks dan menemukan solusi yang efektif dan serta efisien. Berarti kita itu berpikir komputasi itu diharapkan bisa memecahkan masalah dengan baik, efisien dan benar. Itulah pengertian dari komputasi. Ciri utamanya untuk pengertian komputasi adalah apa ciri utamanya? Membagi masalah menjadi lebih sederhana. Berarti masalahnya itu dibagi-bagi, nanti pemecahan masalahnya lebih sederhana. Terus ciri utama juga solusi dapat dipahami manusia maupun mesin. Berarti pemecahan masalah itu bisa dipahami oleh manusia maupun mesin atau komputer di sini ya. Itu pengertian dari komputasi. Kita lanjut untuk selanjutnya tentang komputasi, yaitu sejarah. Kita perlu sejarah, tahu sejarah berpikir komputasi itu kapan, siapa, tokoh-tokohnya, itu penting di situ ya. Oke, di sini sejarah berpikir komputasi atau computational thinking itu konsepnya itu sejak tahun berapa? 1950-an. Nah, kurang atau lebih itu di situ 1950-an. Ya, 50-an. Kita belum lahir itu ya. Saya juga belum lahir, itu sudah ada pemikiran untuk konsep berpikir komputasi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh siapa? Simon Taylor tahun 1980. Tapi masih diperkenalkan ya, belum dipopulerkan. Jadi dipopulerkan oleh siapa itu? Janet Wing tahun 2006. Ya. Setelah dipopulerkan oleh Janet Wing tahun 2006, itu sekarang berpikir komputasi itu dikenal luas, baik di bidang pendidikan, riset, teknologi. Tahun ini Indonesia baru tahun 2020-an ya kita mengenalkan atau di SMA itu diajarkan tentang berpikir komputasi. Berpikir komputasi itu bukan hanya programming, bukan hanya untuk coding atau komputer, tapi juga di lintas bidang itu untuk pemikiran atau berpikir komputasi. Next, yaitu manfaat. Apa sih manfaat berpikir komputasi? Apa manfaatnya? Terus? Ya, lanjut. Memperkuat kolaborasi. Lanjut. Mempersiapkan masa depan pekerjaan. Terus? Itu manfaat dari berpikir komputasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Berarti diharapkan kita berpikir komputasi itu kemampuan kita memecahkan masalah itu lebih cepat teratasi dan kamu lebih bisa mengatasi masalah-masalah baik di bidang komputer maupun di bidang lain. Dibutuhkan sekarang seperti itu, memecahkan masalah, yaitu problem solving. Itu penting ya untuk memecahkan masalah.
bukan mencari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Itu. Dan kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Disitulah kita dituntut untuk kreatif, inovasi. Jadi hal tersebut untuk memacu kreativitas dan inovasi kita butuh apa? Pengalaman. Ya, pengalaman lebih luas untuk ada masalah-masalah, kalian kreatifnya gimana untuk memecahkan, inovasinya gimana kalian mau memecahkan atau berinovasi, tahu ya? Berkreativitas, tahu ya? Itu. Kreativitas itu pengembangan diri. Terus inovasi, mengembangkan inovasi apa? Apa? Inovasi apa? Berpikir inovasi, berarti punya apa? Konsep-konsep atau punya apa? Coba, ada yang tahu inovasi? Imajinasi. Imajinasi. Inovasi apa? Arti dari inovasi? Coba lihat. Inovasi. Ada yang tahu inovasi? Cari inovasi. Pengertiannya apa? Coba dicek. Cari inovasi, apa pengertiannya inovasi? Silakan. Katakan yang tahu inovasi. Ya. Proses menerapkan ide baru untuk menciptakan sesuatu yang berbeda baik itu produk, proses, jasa atau kontribusi dengan tujuan menggunakan nilai baru atau perbedaan yang signifikan. Ya, inovasi itu punya ide baru. Ya, intinya itu dia punya ide baru. Di sini inovasi berarti punya ide baru untuk menyelesaikan masalah, karena problem solving, pemecahan masalah. Memperkuat kolaborasi. Kolaborasi berarti apa? Campuran atau di satu dengan lain itu dicampur atau dipadukan, seperti itu ya. Berarti nanti untuk kemampuan komunikasi dalam pola pikir struktur juga membantu untuk menjelaskan satu tahap kepada rekan kerja. Berarti berpikir logis struktural. Kolaborasi menyelesaikan masalah, berkolaborasi berarti berpadu dengan apa? Pemikiran ide ini dengan ini kita padukan, berkolaborasi untuk memecahkan masalah, itu berkolaborasi. Selanjutnya, membesarkan masa depan dengan pekerjaan. Ya, kita berpikir komputasi itu dibutuhkan di dunia kerja, karena kebetulan generasi pemuda-pemuda yang berpikir komputasi, karena era kita sudah tahu tadi ya, yaitu dibutuhkan orang-orang yang berpikir komputasi. Makanya untuk berpikir komputasi ini mempersiapkan masa depan kalian. Paham ya? Yang terakhir, membantu belajar lebih efektif. Nanti kamu belajar itu dengan permasalahan yang kamu sudah alami, dengan pengalamanmu menyelesaikan masalah, belajarmu lebih mudah karena kamu ada masalah ini, pekerjaan ini, kamu sudah punya solusinya memecahkan masalah. Itu untuk manfaat berpikir komputasi. Terus selanjutnya yaitu berpikir komputasi, yaitu apa? Tujuannya. Apa tujuan? Tujuan pasti ada tujuannya, berpikir komputasi ini ada tujuannya. Yaitu yang pertama, memecahkan masalah kompleks secara sistematis. Itu satu tujuan. Satu, ada dua. Yang kedua, merancang solusi. Inovatif dan kreatif. Yang ketiga, menganalisis data atau informasi efektif. Itu tujuannya komunikasi. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Terakhir, tujuannya itu membantu belajar dan beradaptasi. Hampir sama ya, yang tadi tujuan dan apa manfaatnya. Masih ada relasinya. Lanjut, itu fondasi berpikir komputasi.
Ada 4. Abstraksi. Ini penting, nanti kita pelajari, yaitu untuk fondasi berpikir komputasi ini. Abstraksi itu dia fokus pada hal penting, yang lainnya atau abaikan detail tidak relevan. Berarti hanya fokus pada hal yang intinya, yang lainnya itu tidak relevan, itu abaikan. Itu untuk fondasinya, yaitu pertama apa? Abstraksi. Contohnya yaitu waktu kalian memasak. Waktu kalian memasak, apa yang dibutuhkan? Bahan masak itu semua ya, alatnya begitu ya. Nah, untuk abstraksi ini hal-hal yang gak penting dalam rasa masakan, lezatnya masakan itu diabaikan. Alat-alat yang membantu tapi tidak membantu untuk rasanya atau rasa hidayah lezatnya dan itu diabaikan. Nanti dia fokus di mana masakan itu lezat. Ya, itu. Itulah untuk abstraksi, contohnya di sini. Terus algoritma. Apa algoritma? Ya, algoritma itu langkah-langkah yang logis dan struktur. Berarti algoritma itu adalah tahapan yang berurutan dalam proses menyelesaikan masalah. Berarti dia algoritma yang tahap-tahapannya berurutan ya, langkah-langkah logis dan struktur. Itu sama dengan itu apa? Tadi tahapan-tahapan yang berurutan dalam proses penyelesaian masalah. Contohnya untuk tadi masakan tadi apa? Masakan. Contohnya untuk masakan. Apa contohnya? Yaitu waktu memasak mengikuti urutan-urutan resep-resep yang sudah ada di masakan, sehingga hidangannya menghasilkan hidangan yang lezat. Berarti dia mengikuti resepnya, berurutan resep masakan itu. Itu contohnya untuk algoritma. Kalau tadi yang abstraksi kan tidak dia fokus untuk rasanya, untuk yang tidak mempengaruhi rasa masakan itu diabaikan. Tapi untuk algoritma itu contohnya masakan itu apa? Dia ikuti resepnya, berurutan resepnya, 1, 2, 3 sesuai resepnya. Nanti dia masukkan bahannya sesuai dengan resep-resepnya itu berurutan. Itu untuk algoritma. Yang ketiga apa? Dekomposisi. Itu gimana? Dekomposisi. Berarti memilah-milah, memecah-mecah masalah yang besar menjadi lebih kecil. Ya, itu dekomposisi. Yaitu masalah besar dibagi-bagi dan diselesaikan dengan tahap, yaitu membagi-bagi lebih kecil terus diselesaikan. Itu untuk dekomposisi. Contohnya kalau dimasakan apa? Kalau kita masak itu dekomposisi gimana? Contohnya apa? Yaitu langkah-langkah kecil seperti menyiapkan bahan. Saya tahu apa? Saya menyiapkan bahan apa? Memasak bahan itu dipisahkan. Menyiapkan bahan dulu. Setelah itu apa? Memasak bahan. Setelah itu apa? Menyajikan hidangan. Kalau sudah masak disajikan. Berarti pertama menyiapkan bahan, pisah ya. Setelah itu apa? Memasak bahan ya sendiri. Setelah itu menyajikan masakan yang sudah saji. Itu dekomposisi. Jadi memecah-mecah atau bagi-bagi masalah besar atau sesuatu yang besar menjadi kecil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sudah sampai habis ini. Lanjut, yang terakhir untuk fondasi berpikir komputasi, yaitu apa? Pengenalan pola.
dikelompokkan kesamaan, terus setelah itu pemecahan kan kalau sama terus dipecahkan, begitu ya, kan lebih mudah, lebih cepat karena dia mengenali kesamaan, dikelompokkan sama, setelah itu untuk solusi lebih cepat untuk menyelesaikan masalah, itu mengenali pola. Bertujuan untuk mengenali pola atau kesamaan dalam permasalahan, yaitu dengan contoh masakan tadi di mana yang mengenali pola. Kalau mengenali pola atau pattern recognition, itu pengenalan pola. Contohnya, pertama mengidentifikasi pola dan resep. Itu mengidentifikasi pola dan resep. Resepnya, polanya itu dalam resep itu diidentifikasi. Setelah itu langkah-langkah dan teknik memasak yang digunakan. Setelah kita mengidentifikasi pola dan resep, terus bergabung dan kita mengenali atau teknik masak yang digunakan apa, teknik memasaknya gimana. Itu untuk pengenalan pola atau pattern recognition. Lanjut untuk materi selanjutnya, fondasi sudah. Kita lanjut karakteristik berpikir komputasional. Di situ sudah ada. Itu mesti karakteristiknya satu, itu apa? Pemecahan masalah yang baik. Pemecahan, yuk perhatikan, rame pas yang belakang, yuk perhatikan. Nanti saya kasih tugas, nanti kamu udah bisa. Kalau diperhatikan, sebentar aja ini untuk materi ini. Karakteristik berpikir komputasi yang pertama, pemecahan masalah yang baik. Dua, apa? Pemikiran logis dan analitis. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Empat, komunikator yang baik. Terus, lima, kolaboran. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, sama dengan apa? Tujuan maupun manfaat berpikir komputasi. Lanjut untuk kategorinya seperti itu, yaitu masalah baik, komunikatif, kreatif dan inovatif, komunikator yang baik, kolaboratif. Tahapannya, tahapan berpikir komputasional atau komputasi, yaitu ada 6 tahap, tidak ada 6 tahap. Yaitu tahap ini membantu kita untuk menggunakan berpikir komputasi secara sistematis. Satu apa? Berarti deteksi masalah. Tahap pertama, deteksi masalah. Deteksi masalah ini dengan melakukan pengamatan lebih dahulu untuk mendalami problem atau permasalahannya. Berarti kita pengamatan secara mendalam tentang problem atau masalah yang dihadapi, itu deteksi masalah. Yang kedua, dekomposisi. Dia tolong ya, diperhatikan Mas, jangan ngobrol. Ya, yang belakang, tolong diperhatikan Mas. Yang belakang suaranya, ya tolong perhatikan. Yang kedua apa? Dekomposisi. Apa dekomposisi? Proses pemecahan masalah atau tugas yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Ya, itu dekomposisi yang dari fondasi, tapi tujuannya untuk menguraikan masalah menjadi sub-sub problem yang lebih dalam diselesaikan. Jadi dia menguraikan masalah menjadi sub problem terus diselesaikan itu dekomposisi. Di sini tahapannya. Yang ketiga, representasi atau visualisasi. Apa? Visualisasi, representasi.
Yaitu apa? Menetapkan model dari setiap sub problem. Berarti dia menetapkan model dari setiap sub problem. Tujuannya apa? Untuk memprioritaskan hal-hal yang penting dan mendesak untuk diselesaikan. Itu untuk representasi. Yang keempat, algoritma. Jadi dia ya algoritma ya, cara apa? Berturut-turut, langkahnya berturut-turut sesuai dengan jalurnya atau langkah-langkahnya. Tapi di sini untuk apa? Tahap berpikir komputasi tahapannya untuk algoritma itu merujuk pada proses penyusunan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Berarti dia menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Itu algoritma tahapannya. Yang kelima, implementasi. Apa implementasi? Implementasi itu mempraktekkan atau melaksanakan. Di sini yaitu melihat penerapan solusi yang telah dirancang dan melihat bagaimana solusi tersebut bekerja dalam praktik. Berarti untuk implementasi itu praktek langsung untuk penerapan solusi untuk menyelesaikan masalah. Untuk implementasi atau kenyataannya atau kita laksanakan atau tidak seperti implementasinya atau kenyataannya untuk menyelesaikan masalah ini. Terus nanti tindakannya apa secara nyata. Yang keenam terakhir yaitu evaluasi. Apa evaluasi? Proses penilaian, evaluasi ya. Ada lagi mungkin. Yaitu evaluasi itu proses melibatkan pengecekan hasil, terus mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan, terus melakukan penilaian untuk meningkatkan efisien solusi. Jadi dia intinya itu mengecek. Di evaluasi ini dilakukan itu melibatkan proses apa? Pengecekan hasil, pengidentifikasi masalah, terus ada kekurangan atau tidak, dan melakukan penyusunan untuk meningkatkan efisien solusi. Ini untuk tahapan berpikir komputasi. Lanjut. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari, contoh untuk apa itu? Nah, contoh untuk apa? Berpikir penerapan berpikir di dunia nyata. Yang pertama apa? Menyusun rencana perjalanan. Ini lah, menyusun apa berarti? Berarti kita butuh deteksi kebutuhan perjalanan itu apa yang dibutuhkan, barang atau apa yang dibutuhkan. Itu ya. Yang kedua apa? Waktu keberangkatan, jenis transportasi dan biayanya. Tuh. Yang selanjutnya, nah, menemukan rute. Mbaknya nanti Pak? Apa? Mencuci pakaian, Pak. Hah? Mencuci pakaian. Mencuci pakaian itu apa? Kan pertama dibilang sudah baju putih sendiri, baju. Nah, maksudnya penyusunan perjalanan itu, perjalanan kamu mau perjalanan ke Jogja, itu apa yang dibutuhkan atau dideteksi, yaitu deteksi kebutuhan perjalanan. Ya, kita butuh deteksi kebutuhan perjalanan. Terus apa? Keberangkatan, jenis transportasi dan biaya. Terus rute itu penting ya. Biaya berapa nanti kamu siapkan, ternyata duit kurang atau uangnya kurang untuk perjalanan. Pulang berangkat bisa, pulangnya tidak bisa begitu. Berarti kita harus mendeteksi seperti itu. Terus menemukan rute perjalanan lebih dekat, mana lebih efisien, mana rutenya, itu ya. Itu untuk menyusun rencana. Analisis data penjualan. Apa? Di dalam kehidupan kalau penjualan contoh. Yang laku ini apa? Atau sekarang itu lagi ngetren apa? Terjual.
baju. Itu berarti model baju sekarang untuk akademisi gimana model terbarunya seperti itu untuk menganalisis data penjualan. Data-data itu kamu analisis. Oh ini lagi tren, datanya paling banyak ini. Itu penting dalam pemasaran, penjualan dan analisis. Data penjualan itu penting. Data itu apa? Kedepannya kita itu apa memproduksi apa atau nanti keinginan pasar gimana itu harus kita analisis data penjualannya. Oh ini paling banyak. Tapi kita harus analisis. Oh ini yang paling disukai konsumen. Terus optimasi website. Ini hanya contoh-contoh aja ya. Itu apa? Sekarang itu proses optimasi kinerja website itu proses ini melibatkan apa? Seperti server, apalagi coding, terus ada lagi programnya, program pakai apa, aplikasi apa, seperti itu untuk optimalisasi website. Terus perencanaan game edukasi. Contohnya yaitu perencanaan pengembangan game edukasi yang interaktif. Itu menyusun game secara terpisah seperti apa? Storyboarding atau mock up hingga animasi. Sekarang paling kembali apa? Perencanaan game edukasi yang interaktif itu animasi ya. Animasi membuat animasi untuk apa? Merancang game edukasi. Bertulisan enggak asik ya. Jadi animasi berbentuk gambar. Itu pengembangan robotika, jadi itu sekarang itu lagi robotika itu ya ada ekstra robotika AI pakai AI robotika ini ada loh ekstra robotika Ada Pak. ya kita sudah dulu yaitu robotika di SMA kita tahun ini ada eskul robotika nanti kalian bisa ikut silahkan mendapat. Yang terakhir yaitu apa? Kesimpulan. Ini mungkin ada yang nambah kesimpulannya? Ada yang nambah di sini kesimpulan untuk berpikir komputasi hari ini. Yang pertama Pak, berpikir boleh ada keterampilan penting di era kita. Berarti memang benar. Berpikir komputasi di era digital itu dibutuhkan di semua lini pekerjaan. Di era digital ini. Bukan hanya programming, tapi lintas bidang. Lintas bidang apa saja? Pemasaran, perusahaan keuangan, jasa keuangan ada. Itu untuk apa? Berpikir komputasi atau disebut dengan computational thinking. Itu ya. Yang kedua, dengan memahami fondasi tadi, metode dan gerakannya, kita bisa menjadi pemecah masalah yang kreatif, kolaboratif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Di berbagai komunikasi kita siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Oh, itu mungkin ada yang dipertanyakan. Tidak ada? Ya. Untuk tugas untuk kalian minggu depan pertemuan selanjutnya ini, ya, yaitu membuat seperti saya presentasi tentang materi berpikir komputasi. Satu kelompok 2 siswa. Nanti presentasi siap kamu pakai Canva bisa, pakai PowerPoint juga bisa. Siap Mas ya? Iya. Semua siap ya? 2 kelompok cari nanti silakan minggu depan. Kelompok 1 siapa yang siap maju, tapi semua harus wajib maju untuk presentasi tentang berpikir komputasi membuat presentasi baik pakai Canva maupun PowerPoint. Terima kasih. Semoga tetap sehat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk kalian. Ya. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.